Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hakevelas, gimana kabarnya hari ini? Ayo ngaku, siapa yang sampai saat ini masih bingung gimana cara gunain prepositions in, on, atau at? Kalau kamu masih merasa bingung, maka video ini sangat tepat untuk kamu. Di video kali ini, Ketim bakal ajak kamu cara PDKT dengan in, on, at yang anti-anti gagal dan no PHP. Oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, sebelum kita lebih lanjut memahami in, on, at, terlebih dulu kita harus paham dulu asal-usul mereka. Nah, diibaratkan di sebuah segitiga, in, on, at ini dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama adalah posisi yang paling bawah. Posisi yang paling bawah itu ditempati oleh in, di mana in ini digunakan untuk menunjukkan tempat ataupun waktu secara general. Jadi tempat atau waktu yang ditunjukkan ini yang umum, yang lebih luas, yang paling luas. Nah, sementara itu di posisi yang kedua, posisi medium, tidak dibilang umum juga tidak, dibilang spesifik juga enggak. Jadi di tengah-tengah itu ada on. Nah, di posisi yang paling atas, yang paling kerucut ini adalah at, di mana at ini digunakan untuk menunjukkan waktu maupun tempat secara lebih spesifik, secara lebih detail. Gitu, oke? Dipahami dulu konsepnya. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Kita lanjut. Nah, pertama adalah penggunaan di waktu. Seperti yang saya bilang tadi, ada in, on, at. In untuk yang general, on untuk yang tengah-tengah, sementara at untuk yang spesifik. Kita mulai dulu dari yang in. In menunjukkan waktu yang non-spesifik, yang umum. Waktu dalam hari, waktu tahun, bulan, musim, ataupun periode yang lama. Kita lihat contohnya penggunaan. The night adalah waktu dalam hari. Jadi ada pembagian waktu, ada night, morning, itu maksudnya. Jadi kita pakainya in the night, in the morning, in the afternoon, dan seterusnya. Terus kemudian ada August. August ini adalah nama bulan. Terus kemudian 2020. Ini adalah nama tahun. The 1980s, the future, spring adalah nama musim, summer, the next century untuk waktu atau periode yang lama. Nah, contoh-contoh yang ini, kata depan yang digunakan, preposisi yang digunakan adalah in. Sekarang kita lihat penggunaan on. On ini biasanya diikuti oleh nama hari, nama tanggal, diikuti nama hari, tanggal, kemudian beberapa special events. Jadi ada beberapa selebrasi khusus yang dirayakan seperti itu. Contoh, 1st of January 2020 diikuti oleh tanggal, diikuti oleh bulan, dan diikuti oleh tahun. Kemudian Sunday, nama hari. Christmas Day, special event. Kemudian ada 4th of July, New Year, dan my birthday. Nah, kalau teman-teman semuanya menemukan hari, tanggal, special events, maka kata depan yang digunakan adalah on. Sementara itu, untuk at, seperti yang saya bilang tadi, at ini untuk menunjukkan waktu yang spesifik, sangat detail, seperti ada jamnya, terus kemudian ada waktu-waktu tertentu. Contoh, 2:30 p.m. Nah, ini adalah jam. Jam kan berarti waktu yang sangat spesifik. Sementara itu ada dinner time untuk waktu-waktu tertentu, dinner time, lunch time, dan lain-lain. Kemudian ada night, ada juga noon. Gimana? Sampai sini sudah bisa dipahami? Nah, Ketim, kok night ada di 2 posisi sih? Di in ada, di at juga ada. Nah, gimana itu? Wah, saya suka ini. Pertanyaan yang bagus. Kita lihat di 2 perbandingan ini. Ada in the night, ada at night. Jadi, in the night itu digunakan untuk menyatakan malam-malam tertentu. Sesuatu yang tidak terjadi setiap malam. Jadi ada special occasion di satu malam. Jadi nggak semua malam itu kejadian itu terjadi. Kita lihat di contoh. She sent me a box of candy in the night
after she arrived in the hometown. Dia mengirimiku sekotak permen di malam hari setelah dia tiba di tanah air. Nah, gimana? Jadi, dia itu mengirimiku satu kotak permen di malam, in the night, setelah dia itu sampai di tanah air. Itu, oke? Nah, kenapa in the night ini dianggap sebagai waktu yang tidak terjadi seperti biasanya? Ya karena hanya malam itu saja dia perempuan ini mengirimiku sekotak permen. Kita bandingkan dengan yang at night. At night itu menyatakan malam-malam seperti biasa sebagaimana mestinya. Jadi ya malam-malam setiap hari itu. Contoh, I used to apply night cream at night before going to sleep. Biasanya aku selalu memakai krim malam di malam hari sebelum tidur. Nah, ini menunjukkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang rutin kita kerjakan. Istilahnya begitu. Jadi, ya biasa-biasa malamnya ya emang seperti itu. Jadi, kita pakainya at night. Oke, jadi in the night digunakan untuk malam-malam khusus, sementara at night digunakan untuk malam-malam seperti biasanya. Oke. Nah, kalau masalah in the end dan at the end itu gimana, Tim? Mudah sekali. Coba perhatikan ilustrasi di bawah ini. At the end itu menyatakan titik di mana sebuah event berakhir atau selesai. Jadi selesainya sebuah event kita menggunakan at the end. Contoh, at the end of his love journey, he finally chooses me. Di akhir perjalanan cintanya, dia akhirnya memilihku. Nah, jadi menunjukkan suatu hal yang terjadi di akhirnya tuh kayak gimana, seperti itu. Oke, bandingkan dengan penggunaan in the end, menyatakan titik di mana sebuah event terjadi setelah rangkaian event yang lain. Contoh, I looked for you to some cities but couldn't find. So, in the end, I waited for you coming home. Aku mencarimu ke beberapa kota, tapi tak bisa kutemukan. Pada akhirnya, aku menunggumu pulang ke rumah. Gimana? Udah bisa membedakan? Jadi, in the end ini digunakan untuk menunjukkan satu titik waktu, di mana itu untuk pada akhirnya itu kita kayak gimana setelah menjalani beberapa rangkaian event yang lain. Gitu. Oke? Jadi, kalau at the end itu di akhir bla 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 bla, sementara kalau in the end akhirnya gitu. Jadi setelah aku mencarimu kemana-mana dan aku putus asa gak bisa menemukan kamu, akhirnya in the end I waited for you coming home. Gitu, oke? Mudah sekali kan? Nah, selanjutnya ada juga yang sering kali membingungkan. Ada at the beginning atau in the beginning. Nah, kalau at the beginning menyatakan titik di mana sebuah event itu dimulai. Contoh, at the beginning of their business, they only sold 2 glasses of coffee. Pada permulaan bisnisnya, mereka hanya berhasil menjual 2 gelas kopi. Jadi sebuah event itu dimulai dari mana? Sementara kalau in the beginning itu menyatakan 2 situasi yang berbeda. 2 situasi yang berbeda gimana itu? Contoh, in the beginning, nobody supports them. But after years, everyone claims as their best friend. Pada awalnya, tak seorang pun yang mendukung mereka. Tetapi setelah bertahun-tahun, semua orang mengaku sebagai sahabat mereka. Nah, gimana? Udah tahu kan bedanya? Jadi, kalau in the beginning ini menunjukkan sesuatu yang kontras. Jadi awalnya kayak gimana, akhirnya kayak gimana. Gitu, oke? Wah, beneran OPHP ini. Saya sudah selangkah lebih dekat dengan memahami in on at. Inggris memang luar biasa. Terima kasih. Yuk, kita lanjut ke penggunaan preposisi in on at untuk tempat. Prinsipnya masih sama, in untuk yang general, on untuk yang tengah-tengah, at untuk yang spesifik. Nah, in digunakan untuk menunjukkan tempat yang berupa bangun 3 dimensi yang satu ruang, teritorial, nama provinsi, nama kota, media cetak, dan juga media yang
ada air-airnya seperti kolam renang, seperti itu. Jadi the classroom, bangun 3 dimensi 1 ruang, a box juga 1 ruang, West Java, provinsi, the car, juga bangun yang 1 ruang, gitu. Oke, sementara kalau on ini diikuti nama jalan, tingkatan lantai, permukaan, media elektronik, dan transportasi publik. Contoh, nama jalan, Boulevard Street, kemudian di media elektronik, the desktop, the radio, pada permukaan, the table, dan lain-lain. Sementara kalau at itu adalah bangun 3 dimensi yang banyak ruang, jadi ada beruang-ruang, bangun 3 dimensinya. Terus kemudian nama dan nomor jalan atau titik tertentu. Seperti school kan bangun 3 dimensi yang terdiri dari banyak ruang. Terus kemudian ada nama jalan yang diikuti oleh nomor, Rose Street number 4. Terus kemudian titik tertentu, the crossroad, the bottom, dan lain-lain. Gitu, oke? Nah, sekarang gimana sih penggunaannya di transportasi? Saya tuh kadang bingung. Kadang orang ada yang pakai in the bus, tapi kita bilangnya on a bike. Nah, itu kayak gimana? Nah, sekarang kita lihat di sini. You are on a, ada you are in a. Jadi ada 2. Ada on, ada in. On digunakan untuk bus, plane, train, ship. Sementara kalau in digunakan oleh car, taxi, truck. Nah, cara menggunakannya, cara membedakannya itu kayak gimana? Caranya adalah sesuai konsep. On digunakan kalau kendaraannya, kalau kita masuk itu kita harus berjalan dulu sebelum kita menemukan tempat duduk kita. Sementara kalau in, kita itu langsung masuk, kita langsung duduk. Kita nggak perlu berjalan untuk mencari tempat duduk kita. Gitu, oke? Nah, tapi ada juga pengecualian, ada bike. Bike ini tidak mengikuti konsep on sebelum duduk kita berjalan dulu, sementara kalau in tidak. Tetapi bike ini menggunakan on. Kenapa? Karena kita kan kalau di sepeda itu kita di atasnya, bukan di dalamnya. Maka kita menggunakan on a bike. Jadi kita di atas sepeda, kita menaiki sepeda. Tuh, gimana? Nyampe sini udah paham kan? Nah, ini dia summary chart kita hari ini. Ada in untuk waktu dan tempat yang umum, at untuk yang khusus, yang lebih spesifik, sementara kalau on ini di tengah-tengah, tidak juga spesifik, tidak juga general. In the night untuk malam tertentu, at night untuk malam yang semestinya, in the end untuk titik akhir setelah rangkaian event yang panjang, at the end untuk titik sebuah event di mana event itu berakhir. At the beginning untuk permulaan sebuah peristiwa, in the beginning untuk menyatakan 2 situasi yang berlawanan. On digunakan ketika kita menyatakan kendaraan yang dimana kita masuk itu kita harus berjalan dulu sebelum menemukan tempat duduk. Sementara in kita nggak perlu berjalan, kita sudah menemukan tempat duduk kita. Oke, thank you sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa tap like, kasih komen yang positif, bagikan ke teman-temanmu yang lain atau save untuk nanti-nanti. Oke, thank you. Hasta la vista, que velas.